يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah salat isya di Masjid Al-Kiram, orang-orang mulia di Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama. Semoga semuanya sentiasa diberikan rahmat, nikmat, karunia dan barakat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan ini kita hadir pula di rumah Allah ini. Semoga dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, sehingga kita diterima olehnya sebagai tamu yang berkesan, sehingga di akhir pertemuan masing-masing kita diberikan bingkisan berupa ampunan dosa dan segala kesalahan. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa pula mengiringi majelis kita ini. Semakin banyak kita menyebut nama Nabi, semakin banyak kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di kota Jindak Jole, judul Stalewo dak jole. Oh Sharon, kau muslim dan muslimat. Memang kalau bercerita tentang suatu dak jole kau apa ya? Ndak ada selesai. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hamba-hambanya sesuatu yang kalau digunakan mengikut syariatnya menjadi sumber kebaikan dan pahala. Dan sebaliknya, bila kita tidak mengikuti apa yang diaturkannya, menimbulkan maksiat dan bala. Ya, kalau mengikuti syariat, kita menjadi berpahala, kebaikan. Tetapi kalau tidak, maka dia akan menjadi sumber kesalahan dan bala. Apa itu? Yaitu selewo. Tahu selewo saya? Kalau makan tidak basah, basah lewo dah. Kok bondiang tidak basah, basah lewo. Kok duduk tidak lewo. Kok pai tidak basah lewo dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaitu dalam bahasa Arabnya disebut dengan asyahwah. Itu syahwat. Sebenarnya judul ini sudah kami bahas tadi pagi melalui Radio Rabbani.
Cuman kebanyakan nggak ada orang. Jadi, apa tahu? Sudah pagi kok, malam kok nak mau ulang kaji. Kadang dari kaji pagi, di sore hari lah, lapai pulang. Nah. Yaitu asyahwatul khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Yang menjadi beban terberat bagi setiap orang yang saleh. Apalagi orang yang tidak saleh. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, akhiru ma yakhruju min qulubis salihin asyahwatul khafiyah. Hubbur riasati was sadarati fid din. Yang terakhir, penyakit yang keluar dari hati-hatinya orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh ini kaum muslim. Penyakit hati yang terakhir keluar dari orang-orang soleh adalah hubbur riasati was sadarati fid din. Yaitu selalu ingin di depan dan selalu ingin populer dan selalu ingin dikenal, khususnya dalam masalah agama. Jadi kalau bahasa awak je non obe, yang lain dah tak obe. Awak je non cerdik, lain dah tentu apa. Awak je non hebat, yang lain tidak mengetahui apa-apa. Jadi adalah hubbur riasati was sadarati fid din. Ini penyakit yang banyak menghinggapi jangankan orang-orang awam, orang-orang saleh. Bahkan itu yang terakhir, yang keluar dari hati seorang saleh. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Maka wajar Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya at-taishu fi man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. At-taishu fi man ishtaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. At-taish itu adalah yang menyimpang dari sasaran. Misalnya tasha as-sahmu minar ramiyah. Artinya anak panah itu menyimpang dari sasaran, tidak tepat sasaran. Maksud Ibnu Qayyim rahimahullah di sini adalah at-taishu fi man ishtaghala bi ilmi ashaddu minhu bi ghairihim, yaitu sesuatu yang menjadi hasad yang salah alamat. Hasad yang tidak tepat. Ini hasad ada topik dia. Hasad ada topik? Tidak. Hasad yang tidak tepat sasaran. Ini sono hasad yang topik sasaran, dia dah elok, apalagi yang salah sasaran. Yang lah topiknya salah, apalagi yang salah. Pasti lebih salah. Biman ishtaghala bil ilmi, pada orang yang berkecimpung dengan ilmu, asyaddu minhu fi ghairihim, lebih dahsyat lagi daripada profesi-profesi lain. Kenapa beliau menyebut ashtaghala bil ilmi? Karena memang syarat menjadi orang saleh, mesti dengan ilmu. Dan tidak syaratnya ulama. Tapi baru soleh harus dengan ilmu. Paham enggak? Pilih paham? Ada orang-orang soleh mengamalkan ilmu yang didapat, tetapi tidak disebut ulama. Tapi dia orang soleh. Contoh tidak paham kalau tidak pakai contoh Ustaz ni ya. Bil misal yattadhiqul maqala. Ya tu ya. Gua contoh tu ya. Lihat. Dia jawab.
Contoh ke mana sabuk sekotu kalau tu masih ingat tentang kisah Syekh Imam Faqih Muhaddis Zahid Abid di kota Madinah di masa tabi'in, murid Jabir bin Abdullah, salah satu perawi yang paling banyak berhadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya yang paling terkenal adalah bernama Datuk lupa Datuk dah ambil baru dah. Kan Datuk lah. Ketikanya diminta oleh khalifah karena doanya dikenal mustajab. Dia ahli ibadah, ahli zuhud, ahlul ilm, ahlul fiqh. Jadi rujukan fatwa di masa tabi'in di Madinah. Termasuk di masa tabi'in di Madinah. Lalu buat tak secitong lah tu ya. Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir. Ini orang saleh dan berilmu, masuk barisan ulama. Diminta oleh khalifah untuk berdoa. Doa apa? Istisqa. Biasa kalau istisqa tentu cari uang yang mudah-mudahan doanya dikabulkan. Tak kan mungkin cari uang tidak jauh kabul tu tak pasti ada cari yang. Maka jatuh pilihan pada Muhammad Ibnul Munkadir. Allah. Banyak beliau berdoa, alhamdulillah dikabulkan. Tapi pas salat istisqa waktu itu tak turun-turun hujan. Kalau awak tak tolak qalu sudah tulis tak turun hujan syiarnya. Allah musta'an ya. Kalau orang tak ikhlas kan gitu. Tapi kalau orang ikhlas nak. Dulu Nabi Musa alaihissalam berdoa juga tidak dikabulkan Allah karena ada penghalang doa itu. Tapi tak bahas ikut kini itu. Akhirnya Syekh Muhammad bin Munkadir rahimahullah risau. Jangan-jangan ketika berdoa di depan orang ramai ada di situ seleon ndak? Ada seleon ndak? Ndak joleh. Seleon ndak nampak. Yang menampakkan kekhusyuan tetapi hati ingin dipuji. Sah? Yang diperlihatkan adalah tangisan, tapi jiwa sebenarnya kering. Nasallallahu salamatul afi. Jadi Muhammad Munkadir daripada mencari-cari siapa yang salah, maka dia mencari mungkin saya yang salah. Ya kan itu tuh Kalau tiba waktu gagal, tidak ada notornya. Sekarang ya. Ketika gagal, mau jasa banyak yang cuci tangan. Kalau sudah tidak berhasil cuci tangan. Tapi kalau berhasil, dia kan pahlawan utamanya. Iya. Ikut masuk selewa tak joleh. Masuk selewa tak joleh. Ingin dipuji, padahal bukan hasil karya dan pekerjaan. Tapi ketika konsekuensi tidak berhasil, orang pertama yang cuci tangan. Akhirnya cuci muncul lagi lah. Allah musta'an. Nah, tapi tidak. Ibnu Muhammad Munkadir rahimahullah mengatakan, jangan-jangan doa tidak dikabulkan karena saya tidak ikhlas berdoa di depan orang ramai. Itu aku tujuan menyebut kisah ke cakap tu. Lalu, simpang. Apa cara balik tu? Lepas lupa simpang, payah balik tu. Ada untuk kanang? Contoh orang saleh yang ulama dengan orang saleh yang bukan ulama. Jadi orang saleh tidak mesti ulama, karena tidak sedikit yang disebut ulama tidak saleh. Sah? Masuk dan gitu. Tuh. Jangan sampai muka-muka di belakang dulu sampai. Tapi riba dah tu dah nak doang tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad Munkadir malam-malam pergi ke Masjid Nabawi. Karena sebaik-baik tempat berdoa adalah Masjid Nabawi. Muhammad Munkadir tidak pergi ke kuburan Nabawi.
Ke kuburan Nabi, sebab dia tahu bahwa kuburan bukan tempat untuk berdoa. Jelas? Ya, kebanyak orang kalau lek kata sehat-sehatnya lek ke masjid, tapi kalau lawan payah-payah ada orang ke kuburan. Tabah li aja. Kalau orang kejahiliah dulu, waktu sekarang hanya menyembah melalui patung-patung itu. Menyembah Allah melalui patung-patung itu. Tapi kalau sulit, khusus Allah saja yang dia minta. Sebagian kita hari ini ketika susah minta ke kuburan, ke patung-patung tadi. Ya, tidak patung nomor, cuma dinamakan, kan patung itu kan nama orang soleh. Kan ya, patung itu asalnya nama orang soleh. Tapi jangan masuk sekolah itu, tidak sampai pulang ngerah. Balik ke yang tadi. Beliau, rahimahullah ta'ala, malam-malam pergi ke Masjid Nabawi untuk berdoa di waktu yang tak terlihat oleh orang. Untuk menghilangkan salewon anda tak joleh tadi. Ya memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah fitnah. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan tahu kan Imam Sufyan Ats-Tsauri? Salah satu a'immatul Islam wa muftil anam. Ya, ulama besarnya kaum muslimin. Jadi rujukan fatwa sepanjang zaman. Beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tak ada sesuatu yang paling susah aku rawat, aku sehatkan melebihi susahnya merawat niat saya. Fa innaha tataqallabu alayya. Karena dia selalu tataqallab, berubah-ubah. Seperti kayak Yahya bin Mu'az. In aghlaqtu alaiha baban fatahat abwaban ukhra wa ta'ti bi alwanin mutakhtalifa. Saya tutup pintu riak yang ini, dibukanya banyak pintu yang lain. Dan lebih parahnya dia seperti bunglon, bisa tampil dengan berbagai susah dideteksi. Dan yang paling payah untuk dihilangkan adalah hubbur ri'asati wassadarati fid din. Salewoda joleh. Itu selalu ingin dipuji, ingin populer, ingin banyak yang menyenangi dan sebagainya. Ma'asyarul kiram. Jadi pergi dia ke Masjid Nabawi. Di keheningan malam itu dia mendengar suara sayup-sayup kedengaran. Karena orang berdoa dan bermunajat itu antara terdengar dengan tidak. Apa doanya yang tertangkap oleh Muhammad ibn Munkadir rahimahullah? Karena di Masjid Nabawi waktu itu tak ada lampu penerangan. Sebab belum ada ketua bagian perlengkapan. Nah, jadi belum ada penerangan. Jadi gelap. Ya, gelap. Tapi orang banyak yang beribadah di situ. Awak ada terang, jarang pula orang yang beribadah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dengar apa katanya? Allahumma, ya Allah, inni aqsamtu alaik. Saya bersumpah kepadamu. Allah bersumpah kepada Allah. Nah, illa saqaitahum. Engkau mesti beri mereka hujan. Boleh kita memaksa Allah? Hah? Weh, enggak boleh. Boleh kita memaksa Allah? Enggak boleh. Itu tiba lagi. Coba belajar hadis. Nabi SAW menyuruh kita alihu bid-du'a. Berdoalah dengan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Memaksa di sini bukan maknanya kita memaksa seperti memaksa bawaan kita, tidak. Tapi sampai dia kabulkan, wajib kita berdoa terus. Itulah makna ilha. Nah, di antara yang disebutkan Nabi SAW mengatakan rubba ash'atha akbar. Berapa banyak orang yang kusut masai rambutnya, akbar, penuh debu badannya.
La yu'bahu bihi, tak dipedulikan orang. Yuraddu fil abwab, ditolak bila datang mengetuk pintu untuk bertamu. Kalau lah badabu aman kusik abuah lusuh kain tu buat kedor pintu amo je mau masuk. Apa lain tak ada jawaban dah. Apa zaman kini pula ya? Apa lagi zaman kini. Naam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang seperti ini lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah atas nama Allah, Allah akan ibrar sumpahnya. Allah akan taati sumpah dia. Allah akan taati sumpahnya dan dia berikan apa yang dia minta. Dan ini orang bersumpah. Aqsamtu alaika ya Rabb, saya bersumpah kepadamu dengan namamu, engkau mesti beri mereka hujan. Allah. Diulang-ulangnya dan Muhammad Mulkadir mendengarkan. Dan belum selesai dia berdoa, turun hujan. Saya tu bongi Muhammad Mulkadir. Bongi Muhammad Mulkadir. Wah, Allah nak turun dak hujannya. Kan ada orang sebagian dia ingin mendapatkan sesuatu dari sesuatu itu sampai ke doa pun bongi kai. Apa dia buat Allah nombor doanya? Bahkan mungkin berdoa pula, ya Allah jangan sampai kau kabulkan doa dia. Bersaing dalam doa. Ya Allah ya Rabbi. Inilah syahwah khafiyah. Selewono ndak? Yang ndak joleh. Kan ada sekarang tu buat. Jangan ndak sampai mau kabul doanya ya Allah. Sebab kalau mau kabul doa ndak ada kesempatannya mau doa alim. La ilaha illallah. Sampai begitu. Jangan ndak sampai berhasilnya membuat musajid. Sebab kalau lah sudah dia musajid ndak dapat dia buat musajid. La haula wala quwata illa billah. Sampai setakat itu ya kaum muslimin, syahwah khafiyah. Orang nak berbuat baik kepada Allah, kepada agama ini, mendirikan sekolah, lembaga dakwah, masjid-masjid, yayasan-yayasan. Tapi ada yang sakit hatinya, ya Allah jangan sampai berhasil enggak. Apa sebab? Harus denjo dan berhasil, yang lain tidak. Ini yang ditakuti oleh Nabi SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyahwatul khafiyah. Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syahwat salewo nanda tak jolih. Tak jolih kaum muslimin. Tapi Muhammad Ibnul Munkadir tidak. Dia merasa bersyukur. Justru beliau ingin mengenal siapa sih orang ini. Kalau bisa beliau nak belajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia buntuti orang merasa sudah diketahui atau ada yang mendeteksi, ada yang datang ke Masjid Nabawi, orang tadi ingin supaya tidak diketahui, dia lari. Yang seorang nak bersembunyi, yang seorang nak mencari tahu siapa uang. Antu dua sengaja boleh kan? Kayak, dan seorang nak lari, seorang nak belajar. Antu dikejarnya di tengah malam itu. Semakin laju Syekh tadi, semakin laju lah Muhammad Ibn Munkadir, sampai dia melihat beliau masuk ke dalam sebuah rumah. Boleh bertamu ilawi je. Weh, boleh bertamu ilawi? Nah, walaupun keinginan untuk belajar itu sangat berat, ya, tapi beliau tahu ini bukan waktu yang tepat. Hanya setelah tahu rumahnya di pinggiran kota Madinah, tidak dikenal pemilik rumah itu. Mungkin nyewu loganya. Mungkin nyewu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rencana Muhammad Mulkadir besok selesai, dah terbit matahari, waktu duha, kan sudah waktunya untuk bertamu. Dia datangi rumah tadi. Dari balik pintu, dia mendapatkan atau mendengar suara tangisan.
tapi bukan ratapan. Suara orang menangis. Astagfirullah, apa yang terjadi? Ya, semalam baik-baik saja, sekarang kok ada orang yang menangis. Digedor pintu, dibuka, subhanallah, langsung kena wangi Muhammad bin Qadir. Dek, seamba saya milik orang tadi. Togede to acuninya. Ya kan? Togede to acu. Hah, apa kabar? Togede to acu majikan dan klien. Kemana pai? Nak jolin. Apa sebab? Beliau tidak ingin dikenal. Beliau tidak ingin ini orang yang selamat daripada asyahwatul khafiyah. Seleon ada jalan tadi. Lah tu, lah paham. Dah, apa nak paham lu? Bahwa orang soleh itu ada yang berilmu tinggi, ada yang tidak dikenal dengan ulama. Oleh sebab itu, kesalihan, walaupun jalan utamanya adalah ilmu, tetapi tidak sedikit ilmu mengkhianati, bukan ilmu mengkhianati, orangnya mengkhianati ilmunya sendiri. Maka dalam Al-Quran disebut fadalla ala ilmin. Fadalla ala ilmin. Dia sesat walaupun berilmu. Allah katakan dalam surah Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Kami tidak utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Bahasa kaumnya. Untuk apa? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Supaya dijelaskannya kepada mereka. Kalau ada yang bilang belum jelas oleh Nabi, perlu ulama belakangan, berarti dia sedang bermasalah. Allah mengatakan liyubayyina lahum, supaya dijelaskannya kepada mereka. Hasilnya apa? Fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Ada yang tersesat karena Allah menghendaki, dan ada yang dapat hidayah siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah berikan dua pilihan itu, wahadainahun najdain. Kami berikan kepadanya dua jalan, sama-sama mendakinya. Ya, mendaki kesesatan, mendaki kebenaran. Allah jelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi, jadi ada orang yang saleh, yang selamat daripada seleonda joleh. Padahal beliau bukan seorang alim yang terkenal. Dan bisa juga sebaliknya. Orang yang dikenal alim, tetapi punya selewon onda joleh. Dan dilarang sejarah umat-umat, baik umat Islam maupun umat-umat sebelumnya, masing-masing terdapat hal tersebut. Selewon anda yang dah joleh asyahwatul khafiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, kenapa Nabi sangat khawatir dengan selewon anda joleh tadi, asyahwatul khafiyah, yang ingin selalu di atas, ingin selalu di depan, ingin selalu terkenal, dan ingin selalu viral, ingin selalu paling populer. Apa sebab? Di antara mudarat yang disebutkan oleh para ulama kaum muslimin dan muslimah, karena yang demikian itu bertentangan dengan ikhlas. Bertentangan dengan ikhlas. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah yuridu bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Siapa yang cari ilmu, yang ilmu itu sebenarnya untuk mendapatkan wajah Allah, bisa membuat dia melihat wajah Allah di akhirat nanti, atau mencari ridha Allah, dan ridha Allah itu adalah menghalalkan segala
sesuatu di surga dan diberikan kenikmat melihat wajahnya di akhirat. Makanya mencari ridha Allah disebut dengan ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah. Karena dengan demikian kita mendapat ridhanya dan diizinkan melihat wajahnya di akhirat nanti. Ma'asyarul kiram. Tapi dia yuridu aradan minad dunya, ingin sesuatu aradan. Allah, Nabi menyebutnya aradan. Apa makna arad? Arad itu sesuatu yang datang dan pergi. Sesuatu yang datang sebentar dan pergi lama. Jadi awarid. Sesuatu yang sifatnya sementara. Makanya dunia ini hanya sementara. Itu yang dia inginkan. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Tapi ini enggak. Karena ilmu tadi tidak seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, talabnal ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu itu awalnya bukan karena Allah. Ingin jadi seperti Syekh Fulan. Kan di zaman dia kan ada pula syekh sebesarnya kan. Ingin seperti perawi hadis Fulan. Ingin seperti faqih Fulan. Ingin seperti imam Fulan. Sah? Ini ada unsur duniawinya. Ada unsur duniawinya. Tapi kata beliau, wa aba illa iyakuna lillah. Tapi ilmu itu ternyata tidak suka kecuali kita tuntut karena Allah. Sebab kalau tidak dituntut karena Allah, dia tidak bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu, orang yang punya syahwat khafiyah, saleo yang tidak joleh, dan sangat ditakuti oleh Nabi, dan itu pula yang terakhir keluar dari seorang soleh, seperti kata Imam Al-Qurtubi, maka kaum muslimin, dia akan menghilangkan keikhlasan kita dalam sama-sama tahu kita, amalan yang tidak ikhlas, kemana akhirnya? Amalan yang tidak ikhlas, apa akhirnya? Terhapus. Seperti enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Capeknya kita luar biasa. Menuntut ilmu dah capek. Mengamalkannya dah capek. Mengajarkannya dah capek. Sah? Kemudian belum lagi tekanan-tekanan gara ilmu capek. Tapi bukan lillah. Ada syahwat yang tersembunyi. Semua itu sirna di hadapan Allah SWT. Maka ini, ya nak berilmu, salah je tu ya. Seperti kaji ada iktidal ilmu amal dulu kan. Nak berilmu, nak jua elok. Nak jua selamat. Tapi nak berilmu, kalau nak diamalkan, nak juga selamat. Kalau gitu, matilah oleh. Nah, yang selamat adalah berilmulah dan amalkan. Dan ilmu itu menginginkan kita mengamalkannya lillah. Maka syahwat khafiyah ini bertentangan dengan ikhlas. Karena letaknya di sini. Cinta itu kan di hati kan? Ya. Ikhlas itu di mana? Di sini juga. Ketika dia disuruh minggir oleh atau disuruh minggat oleh syahwat tadi, maka ikhlas tak boleh masuk ke situ. Las, kamu sementara jangan masuk di sini. Jelas? Jadi kita kelihatan soleh anggota tubuhnya, soleh lisannya, tapi belum soleh hatinya. Sampai soleh hati ini. Maka Imam Qurtubi katakan, yang terakhir penyakit yang keluar dari orang-orang soleh adalah hubbur ri'asati fiddin. Ingin selalu menjadi ketua, mengepalai selalu saudara di depan dalam agama. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika. Kaum muslimin. Itu yang pertama, menghalangi ikhlas. Makanya wajarlah Nabi SAW mengatakan paling saya takuti. Karena hadis lain mendukung ini, akhwafa ma akhfu alaikum asyirkul khafi.
Yang paling saya takuti terhadap kalian adalah syirik tersembunyi. Oh, ternyata syirik tersembunyi dengan selewon tak joleh. Hah? Sah badi adik kandung kosan. Kambau loleh. Kambau. Artinya syirkul khafi, yaitu riya, amal terhapus. Asyahwatul khafiyah, ujungnya riya, amal terhapus. Wajarlah Nabi bilang, ingatkan. Dan ini yang paling saya takuti. Apa sebab? Karena sangat mudah terjadi. Bahkan di tengah-tengah orang soleh. Di kalangan orang-orang berilmu. Di antara orang-orang yang ahli ibadah. Dah, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa mudaratnya selewonda joleh? Al-syahwatul khafiyah. Menghalangi hati kita bertakwa. Karena takwa itu mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah. Meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah. Orang yang punya syahwat tersembunyi, seleodak jolek, mungkin dia mengerjakan sesuatu lillah. Mungkin mengerjakan sesuatu lillah? Enggak. Mungkin awalnya lillah, tapi dalam sekejap berubah. Tadilah mustajab doa orang, dia yang gelisah. Apa dek dikabulkan? Dapat orang ilmu banyak, dia pun saya tak suka. Apa sebab? Apa dek banyak ilmunya podo? Dan lebih kadang, dan lalu lahir pada nininya, dan sebagainya. Ini syahwat khafiyah. Menghalangi takwa. Oleh sebab itu, salah seorang ulama salaf mengatakan, namanya Bishr Ibn al-Harith al-Hafih, hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ahli ibadah dari Baghdad. Dia mengatakan, mattaqallah man talaba syuhrah. Takkan pernah bertakwa kepada Allah orang yang mencari popularitas. Orang yang mencari populer. Nah, ikhlas tak mungkin, takwa akan semakin jauh. Karena takwa itu hahuna, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Lisan, kita dengan mudah mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Mudah kan? Karena sudah hafal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hafal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kadang lebih pasir dong Arab gila. Nah, ma'asyiral kiram, tapi apakah ini sejalan dengan ini? Kalau tidak, maka habis. Dan itu na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bukan kita, orang-orang hebat saja mengatakan itu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, man qala annahu akhlasa wa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang sudah mengklaim dia sudah ikhlas, maka ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Ini yang tahu judulnya. Bapak apa nih misalnya? Seikhlas jalannya, seikhlas jalannya. Sudah itu dibayar doang seikhlasnya. Itu iya dia. Iya deh. Dia katanya seikhlasnya tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita seikhlas kita yang seikhlas seorang kan tak sama dah. Kalau tak kan ikhlas, jangan sampai seikhlas. Nah, bikinlah bahasa buat saya ikhlas. Nah, kan itu kaum muslimin. Kami dulu waktu musim-musim lembur di kantor kan, babu nak buah lembur. Kalau standar lembur Ustaz John ya, di standar biasa biaya umum ni kan PMK kan 6.000 biasa jamnya kan. 6.000 biasa jam. Tu lembur 10 jam sampai jam 2 malam. Berapa kecil dapatnya? 60.000. Kalau sampai tuan-tuan pulang buat 60.000. Tu berkunci tak lepas buah bini buka pintu. Lepet dia mau pulang dah. Hah? Weh. Ilai. Hah? Dan kalau dia tak rambutnya bawa kamar dia tak boleh.
Ini kaum muslimin dan muslimat. Tanya oleh Dr. Hidayat kan, bapak be ustaz ni nya. Waktu kami di kampus dulu kan. Buat bini kau nak. Buat bini, kau nak bukan pintu. Iko tak ada penang dulu di antara kami rapat pimpinan kan. Bapak 20 cukup deh. Masih megang sapu belakang punggung tu ustaz dia. Itu bapak dia. Muatui. Alun sempurna kau nak alun. Hah? Tahu dia Ustaz tambah kena leh. Akhirnya babai masing-masing nyoba 2 750. Itu bakal lun dari satu kami dia tanya ndak ada anggaran macam itu dulu. Dengan harapan kojo nang kami buat dua ada upah. Nya terjabat jo nyowo kan. Kosan ndak nawo dah. Apa sebab ndak ada SK. Makanya kan tahu ke tuan-tuan kalau ndak SK jen bara Arab jo nawo lah. Kan ya? Pahamnya enggak? Jadi beramal boleh lillah. Tapi kalau enggak ada SK perintah Allah dan Rasul jen boleh. Cak banyak orang nyebut ancak buknya elok indan cayo dah. Nya kojoran sudah kami tigo kojo malam tu. Nang kalau piti kami enggak balik nah. Ya Pak, tapi mudah-mudahan di sisi Allah balik. Nya legalak ni suagi citonya sama berdua. Demaknya suwa dan lembur tahu dek bininya. Jadi itu ndak. Jadi kalau tuan-tuan ambil uang seikhlasnya memang ndaknya suwa dek bini lembur dia. Coba kalau 60. Wanti dah bang kau jauh sada semandunya kerianya. Inyo nembuyanya nya. Itu banyak kau cerita oleh lah. Labi bitir nya kan. Awak tu sabi ada pakai bitir lah abinya dah awak. Apa sebab? Nya tadi dia. Bini babek kena wangi dek bini tabu dia rumah. Tapi kalau baik macam itu, alhamdulillah hatinya senang, bini senang. Tu cara-cara tak apa lembur cak malam, tak apa dah bangnya. Ya tak apa. Kalau leceh deko lembur lah tahu. Tapi taklah tahu dia awak kan itu tahu tak ada anggaran dah. Jalan kaum muslimin. Jadi tak jalan kan. Jadi apa tu? Dua bukan? Menghalangi ikhlas dan menghalangi takwa. Tidak mungkin bertakwa orang yang mencari popularitas. Tak mungkin. Yang begini ini, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Tidak mungkin. Allah katakan, Rasul sebutkan haram. Nah, kalau haram nyebuya jangan isi kolenya. Itu kasar ya. Artinya bukan hanya di kajian saja, bahkan posisi-posisi penting keagamaan tidak mungkin diberikan kepada orang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan pasar. Kepala dua banyak itu. Azan dulu ya. Azan itu tambah 10 minit. Iya 10 minitnya. 10 kali 10 menit. Hah? Tak ada foto azab atau kamat dah. Bebas. Ya, kami malam di Jong Batu sampai jam berapa, Mat? Ya, mana dapat dia? Sampai jam 9. Dah yang 10 baru solat Isya. Berapa jam? Itu dia lah. Supaya aja kesempatan jadi gua ndak ampun tuan-tuan aja lah. 10 minit lah insya-Allah. Dah. Paling banyak 2 kali 20. Baik. Kita dengar ke azan dulu.
Sudah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Masya Allah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mudarat yang timbul akibat lewondak jole itu adalah susah istiqamah. Susah istiqamah. Karena yang namanya masalihun nas, kepentingan manusia tak ada hentinya. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu tujuan yang tak akan pernah tercapai. Jadi makanya akan sering jadi orang yang gonjah, tidak berprinsip. Padahal celaka bujang gonjah. Apa gonjah itu? Hah? Tidak berprinsip. Tidak berprinsip. Ibaratnya seperti baling-baling di atas bukit. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya orang yang dulu ketika Nabi meninggal, mereka itu murtad. Murtad apa sebab? Karena mereka berharap dengan masuk Islamnya supaya dapat bagian dari apa yang Nabi berikan. Padahal mereka adalah orang-orang Arab, orang-orang Badui yang jarang mengaji dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun sahabat-sahabat yang selalu bersama Nabi, tidak ada yang murtad. Tapi adalah mereka yang ini.
Maka diperangilah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada syahwat yang tersembunyi. Yang keempat, mudarat daripada selewo yang dah joleh tadi menimbulkan banyak hasad. Banyak hasad. Mungkin orang yang paling hasad itu adalah orang yang seperti ini. Dia sebenarnya ingin segala sesuatu harus dia miliki. Maka tidak peduli apakah saudara, bahkan saudara kandung, bahkan orang tua sendiri. Bukan tua sendiri. Bisa menjadi korbannya. Akibat apa? Karena ada selewo yang dah jelek. Itu. Dan di antara mudaratnya. Selewo yang dah jelek itu adalah tak pernah puas. Orang yang tak pernah puas tak akan merasakan bahagia. Dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Sebab membayangkan kepentingan duniawi, si ko condo tak akan dapat opo condo lah, pindah ke tempat lain. Sehingga tidak jarang pula menjadi kutu loncat nama. Ya kutu loncat. Kalau tadi baliang-baliang teh bukit, kini jadi kutu loncat. Bobat sawak sekali, bobat topian. Tiap sawak bobat topian. Jadi tergantung sawak lah. Agama tergantung sawak. Akhirnya kadang-kadang jadi tergantung sawak. Dadik sawak juga gantung sawak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Seluruh mudarat tadi, obatnya adalah lawannya. Kalau kita masalahnya di cinta dunia, maka lawan dengan cinta akhirat. Cinta akhirat. Karena dunia, seperti kata Nabi dan nasihat Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kamu di dunia jadilah seperti orang yang musafir atau orang yang menyeberangi jalan, orang asing atau yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing nak balik ke negeri aslinya. Mana negeri asli kita? Surga kan? Di sana, ndak hujan batu, hujan omeh, hujan mutiara. Itu ini yang akan menghilangkan itu. Ma'asyarul kiram, setiap lahir itu. Cuma tadilah tuan-tuan, bukan mudah. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah kita bersangka baik, orang saleh, tapi ketika masalah ini datang, ya banyak kami, guru-guru kami juga mengatakan, andainya si fulan tidak diberikan jabatan duniawi ini, subhanallah, dia sangat tinggi sekali di mata kita. Tetapi setelah diberikan jabatan duniawi, dia serasa dibawa sendal kita. Na'udzubillah. Apa sebab? Kawasan lobby, lo pada orang tak berilmu, kadang-kadang persaingannya. Na'udzubillah. Dan bukti sejarah, banyak. Ya, banyak kita baca dalam sejarah orang-orang yang gara-gara tidak selamat dari syahwat khafiyah itu, akhirnya mereka boleh dikatakan menjadi sampah sejarah. Dalam pelajaran kita sebelumnya masih ingat kan? Alauddin Al-Bukhari, masih ingat? Lalu pula lihat tu panjang lo cerita dia tu. Nah, gara-gara hasadnya dia memfitnah ulama besar. Siapa difitnahnya? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala atau selainnya. Tapi ujung-ujungnya
Sampai-sampai dia mengadukan orang yang soleh tadi kepada pemerintah. Karena dia pejabat, jabatan tinggi. Sudah jabatannya dah tinggi juga, tetap juga ingin jabatan yang lain lagi. Tidak puas. Akhirnya diadukan. Cuman karena yang berkuasa waktu itu orang yang cukup berilmu dan cukup bertakwa, maka aduannya tidak digubris. Kalau sempat orang-orang semacam Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, hancurlah ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepanjang sejarah ada kaum muslimin. Sepanjang sejarah. Makanya kita memohon kepada Allah, jangan sampai dunia itu mendominasi hati kita. Itu yang pertama. Jadi kalau masalahnya cinta dunia, kita cintai. Kalau masalah tadi menimbulkan ria. Menimbulkan ria. Ria itu artinya ingin dipuji, sah? Ingin disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Kalau orang ngangkat terlalu tinggi, itu konon singgok tuh. Apa nama loteng kan? Sakit palu dia. Kalau tinggi embung, kan mabuk dia. Tapi kalau Allah yang mengangkat, dibawanya naik ke atas langit ke tujuh. Mana nak disanjung di tengah orang-orang banyak dosa, atau disanjung di antara orang-orang tak berdosa sama sekali? Mana mulia Pak? Hah? Wih. Manusia ini yang menyanjung kita, dia tidak lebih baik dari kita. Berapa banyak orang nyanjung kita, mohon maaf, tidak lebih baik dari kita. Dan sebaliknya, berapa banyak yang merendahkan orang yang mulia, dia sendiri sebenarnya ada apa-apa. Hanya sampah sejarah. Abu Jahal merendahkan Nabi. Akhirnya Abu Jahal menjadi sampah. Sampah sejarah. Abu Lahab merendahkan Nabi. Menjadi sampah sejarah. Ya kalau bisa jenis sabuknya boleh kan itu dah. Begitulah lebih kurang. Nah ingat, pujian manusia tidak menaikkan sedikit pun, justru merusak kita. Tapi kalau Allah yang memuji kita, dihina pun orang, Nabi kan dihina oleh orang tuh, disebut nama muzammam, orang yang tercela, orang yang dicaci maki, tapi tetap disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang angkat, tidak ada yang bisa nurunkan. Maka percayalah pada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalahnya pendapatan, itu lagi masalahnya gaji dan pendapatan. Akhir, yang namanya pendapatan duniawi tak akan pernah cukup. Sahih? Bergaji 2 juta, tetap juga utang 2 juta soalnya. Bergaji 20 juta, tetap juga berutang 50 juta. Kau tak cair lah tahunya kau kayu, kau tak banyak utang. Iya. Tak ngaku mbak dah. Banyak. Buktinya ketika kau minta infak, berpikirnya anu. Iya kan? Kau damai kau 20 juta, mak utang kan diasuh 80 juta bulan ni kau. Kan ya? Ini kan tak kan sama motor Jawa aja. Awak curi Honda model 70 kan? Orang tu tak mungkin dah. Kalau bisa motor model 2035. Jadi tetap jika mau utang banyak. Tidak ada cerita cukup. Maka gaji Allah, itu yang harus kita pikirkan. Gaji dari Allah pasti berlebih. Mana tahu nanti gaji itulah yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan anak istri kita, menyelamatkan jemaah kita. Pak, kalau berlobby bagian apa soal di akhirat kamu Pak bisa padannya? Enggak. Subhanallah. Lah berlobby tak cuma ya. Sampai ke akhirat kiki jule. Ndak apa nak omong baik, dan kalau le berlobby tu perlu datanglah insyaallah dan baik. Kalau berlobby kan. Ini masalahnya takut kok denong puang apa nak berlobby. Apa nak boleh khawatir bandar minta. Kaum muslimin dan muslimat,
Karena di antara syafaat yang berlaku di akhirat nanti seperti hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan adalah majelis-majelis seperti ini. Besok di akhirat yang biasa hadir, kalau jodoh amat misalnya, kan biasa hadirnya, lagi ikhlasnya kan? Batal loh, jadi ni itu udah beriki ke orang nak sabui ke orang mau masuk ke dan, ayo ikhlaskan aja lah. Mana tentu ke, ni kadang nak latar dokek pun kan kau dok, lah kita singgung dok naik, tergeser dah, dah turun kan, jadi sabar-sabar je lah. Nah, kalau sampai misalnya nanti la qadarullah, dah luang masuk surga, dan tani mana ustaz dunia kan? Itu nak menolong nama. Berandap je lah. Kaum muslimin dan muslimat. Salah satu syafaat yang diizinkan Allah di akhirat adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang senantiasa kita hadiri. Makanya ambo berkeinginan, bercita-cita. Kalau bisa malam ngaji suagi mati. Tidak suagi mengkosui dah sih. Mengkosui malam kau ngaji suaginya mati. Jangan ada istirahat dari majlis ilmu dan zikir. Paham tuanya? Jangan ada mati suagi tu adun lah. Nasib hanya utang kena bayu lah. Hah? Itu dia banyaknya tu dia kan mukasui dan supaya sehat wal afiat terus sehingga besoknya misalnya ajal sampai malam ini masih mengaji. Sebab aku dulu di S2 mentahqiq kitab Imam Abu Tahir As-Silafi. Ya, kami coneko ngajinya ya sudah subuh meninggal. Sudah isyak masih belajar hadis. Umur 1.3 Pak. Kalau bisa dan kau dapat 1.3 juga. Kalau ni 1.3 kan lama mulai tu. Kerana tu mana tahu tu kau dah lula mak nang kau. Ndak juga capek je salah paham lah. Kau salah rekam lah mana. Nama mana tahu tu kan dia kan. Nya dulu Syekh dulu babi ni umur 60 boh. Dan kini 53 boh. Kan ya? Jangan salah paham je. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi supaya majlis-majlis ini karena apa? Di samping kita memberi semangat, kita pun diberi semangat. Karena saya berkeinginan semakin banyak orang yang kita ajarkan kebaikan dan kita ingatkan pada kebaikan, mudah-mudahan mereka juga bisa menyumbang kebaikan di saat kita perlukan nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau masalahnya apa tadi? Masalah penghasilan duniawi yang menyebabkan rusaknya hati tadi, ingat penghasilan ukhrawi lebih kekal. Dan alhamdulillah Allah berjanji bahwasanya yang di dunia ini adalah pasti. Lan tamuta nafsun kata Nabi illa wa qad istakmala rizqan lazi lahu. Tidak akan ada orang yang mati kecuali rezekinya yang ditakdirkan sudah habis. Tak apa juga. Kalau kita hasad, seperti kata ulama ketika menjelaskan, tidak mungkin bertemu dalam hati seorang mukmin hasad dan iman. Bila iman pergi, hasad berkuasa. Bila iman berkuasa, hasad tidak bisa menengokkan ujung batang hidungnya. Apa sebab? Sebab hasad itu kata orang menentang takdir Allah. Allah menakdirkan syekh misalnya jadi ketua masjid dan jadi makmum. Sudah itu dan temur. Nyolokan dosen UP-nya dan dosen UIN. Misalkan masalahnya bukan UP dan UIN. Masalahnya orang lebih senang dengan suara antum daripada suara saya. Sah? Kemudian Allah sudah tuliskan itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Lalu antum tak terima? Sakit hati. Ya saya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka imanlah pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalahnya jadi tidak terima apa yang Allah tetapkan, maka tadi
Mari kembali mengaji iman kita, muhasabah diri. Muhasabah diri. Dan duduklah dengan orang-orang yang mungkin dah selamat hatinya daripada keinginan yang dah joleh tadi. Yang tak joleh dah. Uang dah dapat, awak sakit. Kan tak joleh dah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Buatlah seperti Muhammad Ibnul Munkadir tadi. Dia makbul doanya, padahal dia ulama paling terkenal di Madinah, ingin belajar lagi sama orang itu. Dia tidak melihat strata. Oh, dia adalah biasa dan dia dengan para pemimpin, dengan para penguasa, gubernur Madinah, dengan khalifah, kalau datang dia dibutuhkan doa deh. Itu dan kalau belajar kayaknya. Sebab dia melihat kelebihan orang ini. Dan itu yang diberikan oleh Nabi alaihissalam, yang dilihat dan disebutkan oleh Nabi, ciri khasnya. Kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya tadi. Itu tidak pernah belajar kayaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, kalau masalahnya kita tak rela orang di atas kita. Ini kan penyakit juga. Tidak ampuh, orang sasapnya tidak ampuh, apalagi maju lo ke depan. Karena payah kan? Nah, jadi kaum muslimin, ketahuilah bahwa di atas langit ada langit sampai bila awak ni ada hati tawi. Mungkin kalau ukuran di Mujalai, awak hati, tapi bukan kinang. Awak tak pasal bahawa boleh kalau ke pakan le, boleh ke Jakarta, boleh ke dunia internasional ndak? Nah, apa-apa sana. Itu kan di koin juga nak dia tahu. Jadi kosong. Jadi yang dipaksakan. Maka terimalah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dah joleh. Ikut dek Abi Bukatu sampai joleh tu dia memang ialah joleh. Dah. InsyaAllah mudah-mudahan dah jelas. Dan alhamdulillah. Apa tu? Doa ketika di mukaddimah tadi, Nabi menyebutkan, menyunahkan mukaddimah ini, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dok baca itu. Cuman kadang-kadang lah bisa sebarang tampil. Dan ia menolong pandang ngaji tu macam innal hamdalillah. Tepuapusan ibu ya salafi bukan bedanya. Boleh Wahabi di bosnya ada sebagian tu. Jadi dingin dan boleh ke sebagian panitia Ustaz. Kalau mukadimah Ustaz jeneng buat dia nanggonya. Apa buat nanggonya? Innal hamdalillah. Oh, itu ndak nang buat Nabi buat dia. Indak siko tu kalau lah pakai innal hamdalillah, itu orang lah tu tik mau tilingo ada dunianya. Apa itu? Wahabi. Wahabi. Padahal itu Nabi SAW maknanya sangat dalam. Ya, itu kalau orang jolien banyak lo itu, namanya sangat dalam masalah itu. Bahwasanya innal hamdalillah, kemudian wa na'udzubillah min sururi anfusina. Memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kita. Jadi syarat itu cukup doa seperti itu. Itu termasuk obat yang insya Allah membuat kita sehat. Dan tentu saja seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kita ini tujuannya, ianya sebagian kan makden, muqasyid, bukan itu. Tujuan utama, kalau sampai datuk yang duduk sika, tuk datuk. Kan ya? Kau den kini ikut tuk dayan. Siapa yang sehat, semoga Allah jaga kesehatannya sampai husnul khatimah. Siapa yang sakit, jangan ngiloleh. Kok pasti den tuju regoninya? Enggak. Bukan ada orang yang dituju, tidak. Tetapi karena memang kita di zaman, kalaulah Sufyan Ats-Tsauri dulu sangat menakuti hal itu, apalagi di zaman kita, yang lebih sering orang menjadikan dunia sebagai patokan utama dalam pergaulan. Pada sebab itu kita berharap, mudah-mudahan kita jangan termasuk yang lompat sini, lompat sana, sehingga meninggalkan agama kita. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.